Selamat malam para ayah bunda di rumah, para ibu bapak di rumah. Selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Satya di acara Talk with the Expert dari anakkusehat.id. Oke, sesuai dengan tema kita pada minggu ini yaitu mengenai nutrisi pada anak dengan masalah berat badan, maka topik yang kita ambil pada minggu ini adalah judulnya mengenai manajemen nutrisi pada anak dengan masalah berat badan. Oke, makasih ya yang udah join. Mari ikut acara live IG Live ini, karena untuk IG Live saat ini kami akan mengundang narasumber yang memang pakar di bidang nutrisi ya. Jadi ayo kita join untuk mengikuti memiliki informasi atau tips bagi anak-anak kita yang memiliki masalah dengan berat badan. Oke, kita tunggu beberapa saat lagi dari teman-teman untuk join di acara IG Live dari anakkusehat.id ini. Semoga nanti setelah IG Live saat hari ini, para ibu, para ayah, bunda di rumah lebih memiliki pengetahuan ya, atau tips dan trik untuk mengatasi masalah berat badan pada anak, baik itu yang anaknya berat badannya kurang, atau yang gizinya lebih, atau malah ada yang obesitas ya. Oke, sambil kita menunggu beberapa teman yang akan join, jadi saya bocorkan sedikit ya untuk narasumber kita saat ini adalah Dr. Igusti Lanang Sidiarte, spesialis anak konsultan. Jadi beliau adalah konsultan di bidang nutrisi ya, penyakit nutrisi dan penyakit metabolik yang memang khusus untuk masalah nutrisi pada anak. Jadi teman-teman, bagi yang memiliki masalah untuk anaknya, terutama masalah nutrisi atau masalah gizi, ayo kita join di sini ya. Mari teman-teman. Oke, untuk tema saat ini kan mengenai masalah nutrisi ya. Jadi tidak hanya terbatas pada anak yang gizinya kurang, tapi juga pada anak-anak yang gizinya lebih atau malah obesitas. Karena kita tahu bahwa banyak anak saat ini gizinya pada berlebih ya, ada yang malah sudah mengalami obesitas. Jadi apa sih yang harus kita lakukan pada anak-anak kita supaya bisa setidaknya mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang baik, juga termasuk tinggi badan dan juga berat badannya. Oke, ini sudah lewat 3 menit, kami menunggu beberapa peserta lagi ya. Ayo kita join di sini sehingga nantinya kita memiliki pandangan yang lebih luas, atau malah mungkin setelah ikut IG Live ini ada ilmu atau tips dan trik yang bisa kita peroleh dari narasumber kita, sehingga kita bisa memberikan nutrisi yang terbaik untuk anak-anak kita sehingga memperoleh tumbuh kembang yang terbaik ya. Oke, sambil menunggu saya akan mengundang narasumber kita. Oke. Kita sedang menunggu narasumber. Semoga jadi ayo teman-teman kita join di acara IG Live ini sehingga nantinya kita akan memiliki wawasan yang lebih luas mengenai nutrisi pada anak ya. Pada saat ini di bulan-bulan kemarin itu stunting sangat banyak dibahas juga ya mengenai masalah anak yang pendek karena faktor nutrisi. Jadi jika ada moms dan orang tua yang memiliki masalah, terutama anaknya kok dikatakan pendek atau nutrisinya buruk, nah kita bisa dengarkan di sini untuk narasumbernya ya. Oke, saya ulang lagi untuk menginvite Dokter Lanang ya. Oke, sebentar saya invite beliau. Oke. Oke, sambil menunggu narasumber, ya, sepertinya beliau sudah bergabung. Selamat malam, dokter. Ya, selamat malam.
Ya, selamat Nah, malam dokter. Baik, terima kasih dokter. Terima kasih dokter atas kesempatannya untuk bisa bergabung kembali bersama kami anakkusehat.id untuk memberikan informasi atau edukasi kepada para ibu, ayah, bunda di rumah yang mungkin nantinya akan ada beberapa pertanyaan ya dok terkait nutrisi pada anak seperti tema kita pada malam ini. Baik, oke. para ayah, bunda di rumah, seperti kata pepatah, kalau tak kenal maka tak sayang ya. Jadi saya perkenalkan sedikit narasumber kita saat ini. Beliau adalah Dr. Igusti Lanang Sidiarte, spesialis anak konsultan. Beliau merupakan staf di nutrisi dan penyakit metabolik di Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Ngurah atau Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah sebelumnya. Dan beliau juga berpraktek di Apotik Pondok Indah di Jalan Bulu Indah, serta di Rumah Sakit Harapan Bunda. Oke, para ayah bunda di rumah, jadi nanti setelah mendengarkan live kita saat ini, jika ada ibu dan ayah bunda di rumah ingin melakukan konsultasi, bisa ke beliau juga ya. Oke, terima kasih dokter. Semoga dokter selalu dalam keadaan sehat. Baik dokter, jadi di sini kita akan membahas sedikit tentang nutrisi ya dok. Sebagai pembukaan, apa sih nutrisi yang baik dan sehat itu atau yang benar yang harus diberikan kepada anak ya dokter. Mohon sedikit pencerahannya dokter sehingga para ayah bunda di rumah tahu apa sih yang dikatakan makanan atau nutrisi sehat yang baik dan benar bagi anak. Mungkin nanti setelah ini kita akan lanjutkan ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke akun anakkusehat.id. Silahkan dokter. Ya, terima kasih. Selamat malam, salam sehat untuk kita semua ya. Jadi kalau konsep nutrisi mungkin tidak banyak dikenal ya, tapi kalau kita bilang gizi barangkali, zat gizi barangkali lebih lebih umum ya dikenal oleh masyarakat ya. Jadi zat Ya. gizi yang dimaksud zat gizi itu ada sebenarnya kan ada 5 ya, yang utama ya. Ada zat gizi makro, ada zat gizi mikro seperti itu. Nah, yang makro itu misalnya ada disebut karbohidrat, ada disebut protein, ada disebut lemak seperti itu. Nah, sedangkan yang mikro itu ada vitamin, ada mineral seperti itu ya. Jadi sekali lagi ada yang makro ya, supaya jangan salah nanti. Ada yang mikro. Mikro dalam artian bukan berarti tidak penting ya, tapi penting, tapi karena jumlah yang dibutuhkan sedikit, maka disebut sebagai mikro. Sedangkan yang makro karena yang dibutuhkan dalam jumlah besar, maka disebut sebagai makro seperti itu ya. Nah, sedangkan yang makro itu fungsi utamanya adalah sebagai energi ya atau kalori. Nah, selain itu dia sebagai zat pembangun, dan dia memiliki fungsi yang amat sangat luas, ya, sangat alat luas, terutama protein. Protein fungsinya macam-macam, ya, enzim, kemudian membran sel, sintesis sel segala macam, nah, memperbaiki yang rusak segala macam itu banyak sekali fungsinya. Nanti dibantu oleh mikro untuk bisa memperlancar proses-proses apa namanya metabolisme pada tubuh seperti itu. Nah itu zat gizi ya. Jadi sekali lagi ada 5 zat gizi. Meskipun sekarang termasuk air juga dimasukkan sebagai zat gizi makro ya. Nah, tetapi jarang. Yang sering kita sebut adalah yang 5 tadi seperti itu. Nah sekarang problemnya adalah bagaimana kita bisa memenuhi kelima-limanya tersebut seperti itu ya. Baik dia jumlahnya ya maupun dia komposisinya. Jadi selain jumlahnya yang tepat, juga komposisinya antara satu zat gizi dengan zat gizi yang lain seperti itu. Nah sekarang itu yang kita sebut sebagai makanan. Ya, jadi makanan. Jadi banyak sekali makanan-makanan yang mengandung zat gizi tersebut yang kita bisa pilihkan. Nah sekarang bagaimana kita memilih? Ya yang pertama ya tergantung usia dari si bayi kan, si kecil ya, tergantung usianya, usia berapa, usia 6 bulan kah, 6 bulan pertama, atau usia 1 tahun pertama, atau usia 2 tahun pertama, atau masa anak-anak, atau masa remaja, seperti itu. Jadi tergantung
usianya. Nah, selain itu ada faktor-faktor yang lain terutama, tapi yang jelas yang paling utama lah tergantung usianya tadi. Ya, mungkin sementara itu dulu ya, nanti kita barangkali ada yang ingin Pertanyaan ya dokter mengetahui ya. lebih dalam. Ya, oke, ya, betul. Iya, dokter. Mungkin nanti lebih jelasnya dalam pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan dari para ibu-ibu ya, dokter ya. Di sini jadi ada beberapa ibu yang sudah memasukkan pertanyaannya secara DM di akun anakkusehat.id, dokter. Jadi dalam seminggu ini kami sudah memberikan, artinya kami memberikan edukasi melalui akun anakkusehat.id mengenai masalah nutrisi. Dari beberapa hari terakhir ada beberapa pertanyaan yang memang sudah masuk ke akun kami. Mungkin saya langsung ke pertanyaan ya dokter ya. Ya. Baik, saya sampaikan pertanyaannya ini dari Ibu Kade di Denpasar. Dokter, anak saya laki-laki 8 bulan dengan berat 12,8 kg. Dan setelah dimasukkan ke kurva oleh DSA-nya, dikatakan bahwa anak saya mengalami obesitas. Lalu bagaimana untuk pemberian makanannya ya dokter? Apakah bila tidak ada kenaikan atau penambahan berat badan sama sekali dalam bulan berikutnya, dia dikatakan weight faltering. Jadi ibu ini sudah mungkin diberikan edukasi atau mencari masalah tentang weight faltering juga ya dokter ya. Karena dari dokternya dikatakan anaknya mengalami obesitas usia 8 bulan dengan berat badan 12,8. Kemudian mungkin sudah diberikan manajemen nutrisi. Tapi ibunya takut jika memang ke bulan berikutnya anaknya stagnan atau tidak menaik berat badannya, apakah anaknya dikatakan weight faltering? Silakan dokter. Ya, ini dua hal yang berbeda ya, dua hal yang berbeda. Kalau kita berbicara obesitas, berarti dia kelebihan zat gizi ya, terutama kalori ya. Nah, sedangkan kalau kita bicara weight faltering, berarti dia kekurangan. Nah, jadi dua hal yang berbeda sebenarnya, dua hal yang berbeda. Nah, kemudian kalau anak obesitas itu manajemennya mengendalikan asupan kalori terutama ya, kemudian nanti otomatis apakah nanti beratnya tidak naik atau apa disebut weight faltering, ini kan lucu ya. Padahal sebenarnya kita kan suatu pengendalian berat badan namanya ya, jadi jangan dikonotasikan dengan menurunkan berat karena kekurangan gizi, bukan, tapi ini mengendalikan. Apanya yang dikendalikan? Yang dikendalikan adalah peningkatan yang berlebihan seperti itu. Nah, sedangkan peningkatan yang berlebihan yang mana yang dimaksud peningkatan berlebihan apabila dia meningkat lebih dari kalau kita lihat tabelnya lebih dari persentil 85 atau 95 ya seperti itu, berarti over dia meningkatnya. Oleh karena itu ini kita kendalikan dengan cara apa? Dengan cara mengatur pola makan. Barangkali dokter anaknya meminta untuk mengatur pola makan si kecil ya, sehingga nanti berat badannya tidak berlebihan meningkat ya. Paling tidak maksimal sampai di persentil 50 lah naiknya. Atau dia naik di persentil 25, itu udah cukup kan untuk mengendalikan. Jangan sampai dia memang betul jadi loss, akhirnya jadi obesitas dengan berbagai konsekuensinya. Nah, oleh karena pengendalian ini kita inginkan supaya si anak tidak menjadi obesitas, ya namanya bukan weight faltering jadinya seperti itu ya. Yang penting tidak terlalu ekstrim apalagi umurnya cuman baru 8 bulan. Jangan sampai beratnya diturunkan. Kalau diturunkan ekstrim namanya, seperti itu ya. Jadi dikendalikan sekali lagi, bukan diturunkan tapi dikendalikan ya. Ya, terima kasih dokter. Jadi itu ya Mams, apalagi anak masih usia 8 bulan, artinya itu anak masih dalam usia tumbuh kembang ya. Jadi mengejar pertumbuhan dan perkembangan yang optimal sehingga nutrisinya juga kita harus perhatikan. Oke, menyambung untuk masalah obesitas ini dokter. Jadi ada yang menanyakan
berapa sih target penurunan berat badan yang dikatakan aman bagi anak-anak yang obesitas, dokter? Mungkin dokter tadi secara sedikit sudah menyampaikan untuk targetnya ya, dok. Kalau ini adakah yang lebih khusus untuk target yang menanyakan berapa target penurunan berat badan yang dikatakan aman? Silakan, dokter. Mungkin lebih tepat tidak ya, kalau usia-usia yang muda jangan disalahartikan harus turun ya, tidak mesti harus turun ya. Ya nanti makanya kalau misalnya kita kan ada target pertumbuhan itu kan ada dua standar ya, yang umum digunakan secara nasional maupun internasional. Ada grafik pertumbuhan dari WHO, ada grafik pertumbuhan dari CDC. Itu yang umum ada dua ya. Nah, kalau kita perhatikan kedua-duanya ini sedikit berbeda. Sedikit perbedaannya di mana kalau misalnya WHO dia sejak usia 0 bulan ada standar indeks massa tubuhnya, ya kan? Karena kita tahu kan indeks massa tubuh yang digunakan paling bagus untuk mengevaluasi obesitas. Nah, sedangkan kalau di satu pihak CDC sendiri tidak dari 0, tapi dari usia 2 tahun, ya kan? Nah, oleh karena apa? Oleh karena waktu sebelumnya, waktu itu di bawah 2 tahun dianggap tidak masalah obesitasnya. Jadi, meskipun terjadi, nanti setelah 2 tahun dia akan mulai menurun indeks massa tubuhnya seperti itu. Nah, tetapi konsepnya WHO beda. Kalaupun misalnya obesitas di bawah 2 tahun, kalau dibiarkan terus berkelanjutan, itu juga akan mempengaruhi nanti fungsi-fungsi organ di kemudian hari, meskipun di atas 2 tahun dia menurun indeks massa tubuhnya seperti itu. Oleh karena itu sejak awal dikendalikan. Jadi sekali lagi kalau di bawah 2 tahun konsep lebih utama itu mengendalikan berat badan, bukan menurunkan berat badan. Karena berat badan tidak akan turun, tetapi kita rem jangan sampai dia kenaikannya itu berlebihan seperti itu. Nah, kalau misalnya di bawah 2 tahun, apalagi di bawah 1 tahun, itu pertumbuhannya kan masih sangat cepat. Pertumbuhan tinggi badan itu kan masih sangat cepat misalnya. Nah, kalau kita kendalikan berat badannya bukan diturunkan ya, misalnya contoh kita batasi sampai naik di persentil 50 misalnya, seperti itu. Nah, sehingga nanti tingginya ngejar gitu ya, tingginya meningkat dengan baik, nanti indeks massa tubuhnya akan turun dia dengan sendirinya seperti itu. Ya, jadi sekali lagi konsepnya bukan menurunkan tapi mengendalikan berat badan. Jadi sampai berapa targetnya? Ya sudahlah, target idealnya 50% seperti itu. Tapi jangan sampai di bawah 15 atau persentil 5, apalagi itu terlalu ekstrim, itu tidak boleh seperti itu ya. Nanti terjadi kekacauan metabolisme namanya seperti itu. Oleh karena itu kendalikanlah, kita targetkan ya di persentil 50 lah peningkatannya seperti itu. Jadi tingginya yang ngejar ya. Nah, sedangkan kalau yang sudah anak lebih besar, apalagi remaja seperti itu, nah memang ada istilah menurunkan berat badan. Ya, menurunkan berat badan dalam seminggu tidak boleh lebih dari 0,5 kilo seperti itu dalam waktu seminggu. Itu kalau khusus untuk anak yang lebih besar atau remaja seperti itu ya. Nah, kalau anak lebih muda kita sering bicarakan di bawah 2 tahun ini mengendalikan berat badan. Saya kira lebih tepat ya. Ya, terima kasih dokter. Jadi kita kendalikan berat badannya ya dokternya, bukan berarti kita menurunkan seperti dalam tanda kutip ya menurunkan. Jadi kita kendalikan peningkatan berat badannya sehingga tidak menjadi berlebih atau terlalu tinggi. Oke dokter, baik saya lanjutkan ya dokter. Di sini ada ibu yang bertanya, dokter, anak saya usia 12 bulan. Kata dokter anaknya dikatakan stunting dan berat badannya stagnan. Sudah diajarkan untuk pemberian makanan melalui cara feeding rules dan juga jumlah kalori yang apa saja yang harus diberikan kepada anak. Namun saat ini anak saya dalam 1 bulan kontrol berat badannya masih belum naik, hanya tinggi badannya yang naik 2 cm. Saat ini anak saya masih ASI. Apalagi yang harus saya lakukan ya dokter mengenai berat badan anak saya dan juga tinggi badannya. Terima kasih dokter. Ya, ini ada stunting ya, kemudian beratnya tidak bagus. Nah, sekarang masalahnya beratnya bagaimana? Apakah sudah gizi kurang atau gizi gagal tumbuh atau masih gizi baik seperti itu ya. Jadi kalau kita bicara stunting dan gizi kurang itu dua hal yang berbeda ya. Kalau stunting itu adalah suatu kondisi yang kronis ya, sedangkan kalau gizi kurang, gizi buruk ya, gagal tumbuh itu suatu kondisi yang akut seperti itu ya. Jadi dua hal yang berbeda.
Nah sekarang bisa enggak terjadi kedua-duanya? Bisa terjadi kedua-duanya. Kalau sudah stunting, kemudian disertai dengan gizi kurang, bisa. Kalau stunting disertai dengan gizi buruk, bisa. Stunting dengan gagal tumbuh, bisa. Atau stunting dengan gizi baik. Artinya gizi baik itu artinya tidak terjadi kondisi yang akut seperti itu, kekurangan gizi yang akut. Ya, karena kedua-dua konsep-konsep gizi kurang, gizi buruk, stunting ini adalah penyakit, konsep penyakit kekurangan gizi ya, kekurangan gizi. Jadi yang stunting itu yang kronis, kalau yang gizi kurang, gizi buruk itu yang kekurangan gizi yang akut. Bisa kedua-duanya. Nah sekarang pada ibu ini yang terjadi yang mana? Apakah stunting disertai gizi kurang, apa stunting disertai gagal tumbuh, atau masih gizinya baik? Nah tentu kalau misalnya apa yang menyertai nanti tata laksana sedikit berbeda, tidak persis sama ya. Nah nanti ini dokter anak harusnya sudah tahu nih membedakan ini dan menanganinya seperti itu. Nah sekarang secara garis besarnya begini, untuk ibu yang punya bayi ini adalah kalau seandainya anaknya sudah gizi kurang ya, perbandingan antara berat dengan tingginya sudah memenuhi gizi kurang selain stunting, memang betul prioritas adalah meningkatkan atau memberikan makanan-makanan yang kalorinya tinggi seperti itu untuk ngejar berat dulu ya kan. Nanti berat terkejar, nanti tingginya akan menyusul seperti itu. Nah kemudian kalau misalnya ternyata perbandingan gizinya sudah baik ya, antara berat dengan panjangnya sudah bagus, berarti prioritas utama adalah mengejar tinggi badan. Nah kalau mengejar tinggi badan, prioritas pertama kita adalah memberikan asupan protein yang lebih tinggi. Ya misalnya rasionya lebih dari 10%. Nah seperti itu. Supaya apa? Supaya pertumbuhan tingginya itu bisa terstimulasi dengan baik tanpa berlebihan peningkatan berat badan seperti itu ya. Nah, nanti kalau tingginya sudah naik dengan sendirinya otomatis berat badan juga mestinya naik ya, karena tinggi badan itu kan komponennya kan ada massa otot, massa tulang dan sebagainya kan juga nanti mempengaruhi berat badan seperti itu. Jadi sekali lagi ibu ini tergantung nanti apa penyerta dari stuntingnya ini gitu ya. Nah silakan nanti diskusikan ke dokter anaknya. Apalagi, nah gitu, apalagi kalau benar gizi kurang gitu dengan stunting itu jangan-jangan ada penyakit yang mendasarinya. Nah itu nanti dokter anak tugasnya untuk mengevaluasi, jangan sampai ada penyakit yang mendasari. Kalau misalnya ada penyakit yang mendasari kita tidak tangani, ya kita jungkir balik ngasih makanan juga tidak akan baik-baik jadinya seperti itu ya. Oke, seperti itu ya. Ya. Terima kasih dokter. Jadi kembali lagi ya, Mams. Jadi kita lihat juga status gizi anaknya selain dikatakan oleh stunting. Mungkin Mams yang bertanya, mungkin nanti lebih banyak berdiskusi lagi dengan DSA-nya tentang kondisi anak dan juga terapi atau feeding rules yang bagaimana yang mungkin akan diterapkan buat anaknya. Mungkin dokter, nah mengenai feeding rules dokter, jadi mungkin ada beberapa ibu yang menanyakan bagaimana sih konsep feeding rules yang benar? Nah, seperti itu dokter. Karena beberapa juga mengatakan bahwa feeding rules itu adalah mengenai jadwal, mengenai lingkungan, juga mengenai prosedur cara pemberian makan. Mungkin dokter bisa memberikan sedikit materi atau ilmu mengenai feeding rules ini sehingga para ibu-ibu bisa menerapkannya dengan baik di rumah. Silakan dokter. Jadi feeding rules itu begini prinsip utamanya ya. Nanti kalau makan itu kan ada namanya makan utama, gitu kan. Ada namanya makanan selingan, seperti itu. Nah, satu dengan yang lain itu jangan sampai saling mengganggu, gitu. Jangan sampai makanan utama diganggu oleh selingan, ya seperti itu. Oleh karena itu harus dibuat atau diketahui bahwa prinsipnya adalah ada makan utama, ada makanan selingan. Nah, kemudian makanan utama. Makanan utama itu kan secara fisiologis kan 3 kali sehari, kan? Bahkan mulai diterapkan dari masa awal ya, awal MPASI. Meskipun sebenarnya kalau misalnya di awal sekali ya antara 6 sampai 9 bulan periodenya itu kan di awal itu meskipun disyaratkan tidak sampai 3 ya, 2 kali saja sudah cukup yang batas minimal tadi seperti itu. Nah, sedangkan yang lainnya itu kan masih ASI seperti itu ya. Nah,
Itu batas minimal. Nah, begitu dia menginjak 9 ke atas, itu sudah sampai 3 kali seperti itu, ya kan? 3 kali. Nah, kemudian sampai kapan? Sampai dia episode makanan family food, makanan keluarga ya 2 tahun. Sampai masa periode MPASI-nya itu berhenti. Nah, kemudian di atas 2 tahun kan sudah masa anak-anak ya, masa toddler seperti itu, tidak lagi istilahnya MPASI. Nah, oleh karena tidak ada lagi istilahnya MPASI, maka feeding rules-nya itu ada 3 kali makanan utama dengan 2 kali selingan. Seperti itu. Nah, kemudian ekstra boleh enggak malam sebelum tidur? Boleh, dengan ekstra 1 kali sebelum tidur. Seperti itu. Nah, kemudian prinsipnya kenapa harus ada yang utama, ada yang selingan, begitu? Karena misalnya dengan 3 kali pemberian makanan utama, itu tidak akan bisa memenuhi 100% kebutuhan dari si bayi sesuai usianya. Seperti itu. Oleh karena itu ada 2 kali selingannya atau tambah 1 ekstra malam hari selingannya seperti itu. Nah, selingan inilah akan menambahkan kekurangannya seperti itu. Nah, sekarang selingannya ini yang perlu diperhatikan. Kenapa? Karena kadang-kadang selingannya itu diberikan setiap di sembarang waktu gitu. Yang penting anaknya nangis kasih dia makanan selingan, supaya diam kasih makanan selingan sembarangan. Nah, ini yang begini-begini ini yang akan mengganggu yang makanan utamanya ini seperti itu. Nah, itu prinsipnya. Jadi sekali lagi makanan utama itu jangan sampai terganggu oleh makanan selingan ya. Jadi buatlah makanan selingan sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan jadwalnya, yaitu di sela-sela makan utama seperti itu ya. Itu tentang feeding rules prinsipnya. Nah, kalau yang lainnya tentang lingkungannya harus sesuai dengan harus nyaman, tidak boleh dipaksakan ya, mulai dari ya jumlah yang sedikit baru ditambah, itu lain-lainnya. Tapi prinsip utamanya seperti itu. Nah, sekarang gimana? Kenapa harus begitu? Fisiologinya apa? Kenapa harus selingan pada tempat yang benar begitu? Karena tujuannya adalah membuat bioritme tubuh jadi bagus gitu. Bagus itu kenapa? Karena tubuh sendiri kan punya mekanisme rasa lapar dan kenyang kan, seperti itu. Nah, kalau dia lambungnya kosong, ya, lambungnya kosong, maka dia menjadi lapar. Kenapa dia menjadi lapar? Karena lambungnya sendiri mengeluarkan hormon yang merangsang lapar, gitu kan? Yang kita sebut sebagai hormon ghrelin seperti itu kan. Nah, kalau kita diisi makanan ya, karena sudah lapar, berarti kalau apapun ya makanannya kan pasti dimakan seperti itu kan, dimakan. Nah, akhirnya penuh. Nah, karena sudah penuh, akhirnya apa yang terjadi? Hormon penambah nafsu yang merangsang nafsu makan turun ya. Kemudian disusul dengan hormon yang untuk membuat rasa kenyang, yaitu yang kita sebut sebagai hormon leptin seperti itu. Ini naik, akhirnya rasa kenyang. Akhirnya berhenti makan. Gitu ya. Nah, kemudian setelah berhenti makan, jadi proses pencernaan, proses penyerapan makanan dan sebagainya, akhirnya lambungnya kosong lagi ya. Seperti itu. Nah, sekarang berapa lama pengosongan ini? Nah, itulah kira-kira 2 sampai 3 jaman lah seperti itu. Nah, oleh karena itu fisiologinya kenapa harus ada jarak seperti itu dan kasih selingannya pada tempat tertentu untuk membuat bioritme tubuh anak itu jadi bagus, kita bantu dari luar seperti itu ya. Nah, yang sering terjadi adalah yang tadi tidak pernah dibantu dari luar ya, dikasih selingan kapan saja seperti itu. Oke, ya terima kasih dokter. Jadi para moms, ayah bunda di rumah, ingat ya jangan menggantikan makanan utama dengan makanan selingan. Jadi artinya tetap 3 kali makanan utama dan di sela-selanya juga diberikan makanan selingan, tapi tidak menggantikan makanan utamanya. Oke dokter, terima kasih dokter atas ilmunya juga. Berikut saya lanjutkan ya dokter untuk pertanyaannya. Dokter, anak saya bayi usia 2 bulan saat ini, laki-laki dengan pemberian ASI dan juga susu formula. Berat badan lahirnya 3.800 gram dengan panjang badan 51. Saat ini di usia 2 bulan, berat badan anak saya 6.550 gram dengan panjang 58. Kelihatannya sangat tinggi peningkatannya ya dokter. Apakah nutrisinya ini sudah tepat ya dok? Karena saya memberikan ASI dan susu formula. Silahkan dokter.
masalah masalah tepat apa tidak ya tergantung sikon aja gitu seperti itu ya, jadi tidak dipaksakan. Misalnya contoh misalnya, nah, ternyata asinya tidak cukup misalnya, lalu dipaksakan asi saja, anaknya gagal tumbuh, itu kan tidak bagus juga seperti itu ya. Nah, kemudian kalau karena dia tidak kurang, akhirnya dikombinasikan dengan formula seperti itu ya. Nah, meskipun mestinya tetap usahakan asinya tetap jalan, formulanya seberapa dia kekurangannya itu diberikan seperti itu. Nah, kembali lagi dengan aturan yang seperti tadi ya, aturan tidak setiap saat. Nah, kemudian bagaimana kita tahu ini sudah tepat apa tidak seperti itu. Nah, salah satu cara adalah dengan memonitor pertumbuhannya. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan tadi standarnya ya. Nah, kita Indonesia menggunakan standarnya WHO, ya ikutilah standarnya WHO. Jadi banyak sekali sekarang sudah beberapa aplikasi-aplikasi yang bisa dipakai, yang bisa membantu untuk mengevaluasi di pertumbuhannya cukup apa tidak ya. Misalnya peningkatan berat badan sudah bagus apa tidak, peningkatan panjang badan sudah bagus apa tidak. Nah, kalau misalnya peningkatan berat badan berlebihan, dikendalikan. Kalau berat badannya kekurangan, digas lagi seperti itu ya, supaya dia berada pada pertumbuhan yang optimal. Nah, kalau pertumbuhannya sudah optimal, nah itu berarti itu asupannya sudah cukup, berarti pola makannya sudah benar, seperti itu ya. Jadi sekali lagi, setelah dikasih makanan apapun ya, apakah ASI yang eksklusif, apakah dikombinasikan ya dengan formula, kemudian jangan lupa monitor pertumbuhannya. Kalau pertumbuhannya sudah berada pada relnya, pada grafiknya yang benar, berarti sudah benar cara memberikan nutrisinya seperti itu. Dan sudah cukup, saya kira ya. Oke, terima kasih dokter. Jadi kembali lagi ya dokter ya, selalu untuk melakukan monitor pertumbuhan mengenai apapun nutrisi yang kita berikan pada anak kita. Jadi kembali lagi tetap melakukan monitor pertumbuhan, apalagi di bawah usia 2 tahun ya, para moms tetap melakukan posyandu, mungkin penimbangan berat badan, juga pengukuran panjang badan untuk mengevaluasi atau memonitor pertumbuhan anak kita. Oke dokter, pertanyaan berikutnya. Di sini ada ibu yang menanyakan, dokter, anak saya usia 16 bulan dengan stunting dan saat ini dalam terapi. Sudah dengan makanan yang mengandung protein hewani diberikan 2 jenis per hari. Bisa dikatakan katanya habis 3/4 porsi setiap makan. Dan juga dengan tambahan susu formula. Tapi berat dan tingginya tidak naik-naik. Baik tidak dokter dengan, nah ini ibunya menanyakan apakah dengan mengkonsumsi vitamin seperti yang mengandung protein tinggi seperti penambah protein, begitu dokter. Jadi mungkin ibunya mengatakan takut kalau anaknya berat badan dan tingginya tidak naik, menambahkan suplementasi yang mengandung protein tinggi atau vitamin yang mengandung protein tinggi. Terima kasih dokter, silakan dok. Ya, ya. Jadi apa namanya? Yang pertama, saya garis bawahi dulu ya, bahwa kalau sampai stunting terjadi ya di bawah 2 tahun, apalagi di bawah 1 tahun. Ini kan 16 bulan kan di bawah 2 tahun, ya antara 1 sampai 2 tahun ya. Nah, kemudian perlu dievaluasi ya. Evaluasi apakah ada yang mendasari apa tidak, seperti itu ya. Misalnya contoh misalnya, ternyata anak ini ada yang mendasari, yaitu infeksi pada saluran kemih misalnya. Nah, oleh karena itu seperti tadi usahanya sudah dikasih protein, sudah dikasih susu juga segala macam, ya tidak naik-naik dengan optimal seperti itu. Ternyata dia ada infeksi yang tersembunyi. Ya. Karena infeksi yang tersembunyi itu akan meningkatkan kebutuhan. Kalau kita berikan, itu tidak akan bisa membantu. Seperti itu. Atau misalnya karena dia meningkat kebutuhannya, lalu kita kasih lebih banyak lagi, itu malah jadi bumerang, tidak akan membantu, malah bisa akan merusak ya, karena akan menyebabkan beban di saluran cerna, beban di ginjal dan sebagainya. Nah, oleh karena itu yang mendasari ini harus dievaluasi. Atau sering juga terjadi bahwa ternyata dia terjadi gangguan penyerapan misalnya. Terjadi setelah kita evaluasi, ternyata ini gangguan penyerapan protein, kadang-kadang ada gangguan penyerapan lemak,
ada gangguan penyerapan karbohidrat setelah kita evaluasi dari kotorannya. Nah, kalau ini yang terjadi dan kita tidak tangani, ya tetap aja kembali seperti tadi, tidak akan bisa naik secara optimal. Nah, oleh karena itu dokter anak pasti sudah mengevaluasi ini. Ya, oke. Sekarang anggap dokter anaknya sudah mengevaluasi ini dan tidak terjadi masalah ya. Gangguan penyerapannya oke, tidak ada masalah. Kemudian infeksi tersembunyi tidak ada masalah. Sebenarnya ada satu lagi kita evaluasi apakah ada gangguan utilisasi. Nah, seperti itu memang susah sekali kita evaluasi. Tetapi evaluasi terakhir adalah kita mengevaluasi ada tidaknya gangguan utilisasi. Itu dokter anak pasti tahu seperti itu. Nah, anggap ini tidak masalah, gitu kan? Nah, oleh karena itu sekarang semata-mata dia karena masalah nutrisinya. Nah, kemudian bagaimana solusinya? Sudah berusaha dengan sebaik-baiknya, toh juga belum bisa juga seperti itu. Nah, sekarang kita evaluasi seberapa banyak yang sudah diberikan. Ya, sudah diberikan. Sekali lagi adalah satu yang kita pikirkan adalah jangan lupa mengevaluasi rasionya antara protein yang diberikan dengan energi secara keseluruhan. Seperti itu ya. Jangan sampai proteinnya kekurangan ya, rasionya rendah, atau sebaliknya terlalu over, terlalu tinggi, misalnya lebih dari 20% rasionya, itu juga tidak akan bagus gitu. Kalau rasio proteinnya berlebihan tidak akan bagus. Kenapa? Karena rasio protein yang berlebihan dia membutuhkan energi yang tinggi seperti itu untuk membakar protein kan ada komponen nitrogen itu rasionya itu energinya butuh tinggi. Tapi kalau kita tinggi kasih, akhirnya akan terkuras energi yang ada. Jadi tidak akan optimal juga seperti itu. Nah, oleh karena itu jangan lupa rasionya. Nah, sekarang bagaimana mengevaluasi rasionya itu? Ya nanti dokter anaknya minta tolong dokter daripada ibu ini yang untuk mengevaluasi rasionya seberapa yang benar dan seberapa harus saya mengkonsumsi seperti itu ya. Nah, itu untuk makanan utamanya. Kemudian selingannya, kalau seandainya dikasih selingan. Nah, sering sekali selingannya ini justru tidak ada proteinnya, gitu kan? Kadang-kadang selingannya pakai biskuit, selingannya pakai pisang, selingannya pakai puding ya seperti itu. Nah ini karbohidrat semua isinya. Nah, akhirnya barangkali menurunkan rasio yang sudah bagus di makanan utamanya itu. Apalagi tadi cerita lauknya sudah dua macam ya seperti itu. Nah begitu selingannya tidak bagus ya banyaknya karbo akhirnya turun rasionya. Nah ini juga nanti tidak efektif peningkatan dari tinggi badan seperti itu. Nah kemudian yang terakhir adalah penggunaan dari susu sebagai tambahan, gitu kan? Nah penggunaan susu sebagai tambahan kembali lagi yang menyertai ininya apa gitu. Misalnya yang akut komponen undernutrisi yang akutnya ini apa? Apakah gizi baik, apakah gagal tumbuh, atau gizi kurang? Ya, gizi buruk mungkin tidak mungkin ya, kalau gizi buruk biasanya dirawat. Paling tidak ada apakah gizinya baik, apa gagal tumbuh, atau gizi kurang seperti itu. Nah ini nanti berbeda nanti yang kita pakai. Berbeda, misalnya contoh, kalau masih gizinya baik ya bolehlah kita menggunakan UHT misalnya sebagai tambahan ekstra 20-30% dari kebutuhan seperti itu. Atau misalnya kalau sudah gagal tumbuh, sudah gizi kurang, oke kita membutuhkan sekarang kita sebut sebagai di Indonesia nyebutnya PDK. Jadi pangan olahan untuk diet khusus. Itu Badan POM menyebutnya PDK. Kalau bahasa sononya itu susu growing up milk. Jadi growing up milk itu susu yang untuk 1-3 tahun. Susu untuk toddler ya, susu pertumbuhan istilahnya. Itu PDK, itu barangkali perlu PDK yang untuk yang sudah gagal tumbuh atau gizi kurang ya. Nah kemudian kalau yang sudah sampai ditangani ternyata tidak berhasil, gitu seperti tadi sudah ada usahanya barangkali dalam waktu sebulan ya atau 2 bulan mungkin tidak berhasil, itu bisa naik nanti tidak hanya PDK tapi bisa aja kita kasih suplemen yang kita sebut sebagai PKMK ya, pangan olahan untuk keperluan medis khusus yaitu ONS seperti itu. Barangkali bisa dipakai itu sebagai tambahan supaya menstimulasi peningkatan berat dan tinggi badan. Nah kalau misalnya
belum berhasil juga. Nanti evaluasi ininya masuknya benar nggak gitu kan. Nah, kadang-kadang kita anamnesis bilang sudah masuk tapi nyatanya tidak seperti itu. Jadi betul-betul harus evaluasi benar nggak masuk asupan tersebut. Nah, kalau tidak masuk ternyata ya bisa cara lain, dengan menggunakan apa namanya enteral feeding seperti itu ya. Itu jadi banyak sekali yang harus dievaluasi kalau sudah sampai stunting. Jadi kalau stunting sekali lagi karena itu chronic disease ya, penyakit kronis ya, sebaiknya memang betul berkonsultasi dengan dokter anak dari dokter anak yang ibu langganannya. Kemudian nanti supaya ditelusuri penyebab dan sebagainya ya. Oke. Oke, terima kasih dokter atas jawabannya. Semoga dapat membantu ibu ini ya untuk anaknya yang usianya masih 16 bulan yang masih dalam masa pertumbuhan. Semoga nanti dapat berkonsultasi kembali dengan DSA-nya sehingga dapat mendapatkan penanganan yang komprehensif ya dokter. Baik dok, saya lanjutkan dokter. Di sini ada ibu yang menanyakan, dokter anak saya usia 9 bulan. Berat badan dikatakan sudah memotong 2 garis dari DSA-nya. Kemudian dikatakan bahwa mengalami alergi susu sapi. Sudah pernah minum susu dari susu PH Pro, Pregistimil, dan sekarang Neocat. Tapi berat badan anak saya tidak naik. Dan ruam-ruam di pipinya juga masih tetap banyak. Apa yang harus saya lakukan kembali ya dokter? Terima kasih dok. Saat ini dengan Neocat, tapi berat badan tidak naik dok. Silahkan. Ini luar biasa nih ya, sudah dengan Neocat tidak berhasil juga gitu ya. Nah kalau kita di Indonesia yang paling ujung ya Neocat gitu. Nah kalau barangkali di beberapa negara tetangga ya seperti apa namanya negara ASEAN juga beberapa itu sudah mengembangkan yang bahannya bukan susu sapi, asam amino tapi yang asalnya bukan dari susu sapi seperti itu ya. Untuk mengatasi kalau seandainya dengan asam amino yang berasal dari susu sapi tidak berhasil. Nah itu kalau bicara tentang memang benar ini suatu alergi susu sapi yang berat tentunya ya. Kalau sampai mengalami gagal tumbuh apalagi stunting itu berarti alerginya berat seperti itu. Nah, yang pertama adalah anggap misalnya karena ini sudah berkonsultasi dengan DSA berarti kan sudah terkonfirmasi ya bahwa ini mengalami alergi seperti itu. Nah, sekarang yang jadi problem adalah terkadang gitu ya, terkadang itu jadi asupannya itu belum memenuhi dia seperti itu. Terkadang belum memenuhi. Ya, berapa kebutuhannya, berapa yang masuk, apalagi menggunakan Neocat yang notabene ya tanda petik rasanya tidak enak seperti itu. Oleh karena itu sering sekali ini menjadi kendala. Oleh karena itu perlu dievaluasi apakah yang masuk sudah benar-benar sesuai dengan yang dibutuhkan. Itu satu. Kemudian yang kedua karena umurnya 9 bulan sebenarnya kan sudah bisa menggunakan protein lain. Karena kalau dari yang kita punya alat untuk menentukan ini alergi berat apa tidak kan terutama yang mediasinya bukan imunoglobulin E kan kita hanya berdasarkan enteropati dari darah samar seperti itu. Nah, itu kan menjelaskan tidak spesifik ini terhadap protein apa seperti itu ya. Nah, oleh karena itu yang pertama yang perlu dievaluasi ulang adalah yang masuk sudah benar enggak sesuai dengan kebutuhan seperti itu. Kemudian yang kedua, apakah ini sudah dikombinasikan dengan makanan padat ya karena sudah 9 bulan seperti itu. Nah, kalau ini belum ya semata-mata karena diberikan asam amino saja, kemudian silakan nanti dikoordinasikan kalau memang belum sesuai itu satu-satunya cara memang harus dengan menggunakan nasogastrik sebagai tambahan untuk bisa memasukkan yang sesuai dengan kebutuhan ya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua kalau sudah dia mendapatkan kombinasi dengan yang padat ya jangan sampai nanti barangkali yang padatnya ini yang komponen ini protein apa yang dikasih bisa saja dia enteropatinya justru dengan protein ini juga seperti itu ya kan. Gitu ya. Jadi sekali lagi kalau sudah confirm memang betul dia alergi berat ya, kemudian kita evaluasi Neocatnya sudah masuk berapa, benar sudah apa belum.
Kalau dia full dikasih Neocat itu pastikan yang masuk berapa. Kemudian kalau sudah mendapatkan makanan lain ya yang berasal dari makanan padat, evaluasi juga jangan sampai dia enteropati dengan protein di makanan padat ini sehingga tidak naik-naik juga seperti itu ya. Nah, jadi sekali lagi ini perlu barangkali diskusi lebih detail lagi dengan dokternya nanti seperti itu ya. Oke, ya. Terima kasih dokter atas penjelasannya. Mungkin Mams, ibu yang bertanya mungkin nanti lebih berdiskusi lagi dengan DSA-nya ya, pilihan yang bagaimana atau mungkin ada masalah yang lain yang harus ditangani. Baik dok, di kolom chat sudah ada pertanyaan. Ini dari dokter Eko ya. Selamat malam dokter, izin bertanya. Jika ASI eksklusif dalam usia 0 sampai 6 bulan, ASI berlimpah dan peningkatan berat badan mencapai persentil 90. Apakah perlu dilakukan pengaturan asupan ASI? Terima kasih, dokter. Persentil 90 saya kira belum obes kan gitu ya, tetapi sudah overweight ya kan. Kalau menggunakan persentil, kalau menggunakan set score, kalau belum mencapai di atas positif 3 ya, tetapi di atas positif 2 itu overweight ya. Oleh karena dia sudah overweight, berarti nanti akan risiko tinggi untuk jadinya obesitas, perlu dikendalikan ya, perlu dikendalikan asupannya. Jadi lebih teratur seperti itu, lebih teratur diberikan sehingga peningkatan berat badan tidak over seperti itu, tidak over. Nah kemudian perlu di follow up karena ini kan masih episode 6 bulan ya. Perlu nanti di follow up, perhatikan setelah terutama puncaknya di 8 bulan ya. Nanti coba dokter Eko perhatikan, ini kan nanti MPASI kan sudah masuk nih waktu 6 bulan nih. Karena ASI-nya berlimpah dan growth-nya bagus, berarti eksklusifnya sampai 6 bulan. Setelah itu masuk nanti MPASI di situ ya, terutama MPASI yang iron fortified dikasih ya supaya dukungan zat besinya cukup. Nah, kemudian perhatikan nanti indeks massa tubuhnya ya. Memang betul indeks massa tubuh akan makin naik begitu masih sampai batas 8 bulan puncaknya. Puncak fisiologinya sampai di sana. Coba nanti perhatikan setelah 8 bulan. Apakah dia cenderung terus naik indeks massa tubuhnya atau di atas 8 bulan itu mulai turun. Nah, kalau sudah di atas 8 bulan mulai turun, itu sebenarnya bagus. Itu fisiologi normal ini seperti ini. Jadi oleh karena itu perhatikan, tolong ikuti sampai 8 bulan ke atas, nanti lihat indeks massa tubuhnya. Kalau cenderung terus naik 9 bulan, 10 bulan, berarti ini betul-betul harus dikendalikan. Tidak bisa dibiarkan, ini nanti betul-betul jadi obes nih. Nah, kalau 8 bulan sudah mulai turun indeks massa tubuhnya, tapi jangan dilepas juga ya, dokter Eko harus evaluasi lagi nih. Terus evaluasi terus, dia akan cenderung terus turun nih indeks massa tubuh. Ya. Tapi begitu nanti sebelum setahun ya, sebelum setahun dia naik lagi indeks massa tubuh, ini bahaya nih. Ini early adiposity rebound ini, hati-hati nih. Nanti tolong dikendalikan terus nih indeks massa tubuhnya seperti itu ya. Nah, jadi sekali lagi tolong perhatikan, ada yang disebut sebagai adiposity, itu harus betul-betul dipahami oleh sejawat kita, dokter anak, untuk mengevaluasi risiko obesitas. Makanya WHO itu membuat indeks massa tubuh dari 0. Jadi tujuannya adalah untuk mengidentifikasi apakah anak ini mengalami adiposity yang normal, yang fisiologis, atau mengalami early adiposity rebound. Kalau mengalami, itu risiko obesitas. Harus dikendalikan, tidak boleh tidak. Jangan dibiarkan. Jangan biarkan senang bayinya montok, gemuk begitu, enggak ya, gemuk itu sakit, itu bukan normal ya. Oke, dokter Eko, salam sehat. Terima kasih dokter, dari dokter Eko mengatakan matur suksma dokter. Ya, baik, terima kasih atas ilmunya dokter. Kita lanjutkan ya dok. Ada beberapa, mungkin lagi 2 pertanyaan yang ada di kolom chat yang DM ke kami. Di sini ada menanyakan dokter, anak saya usia 12 bulan saat ini tidak mau makan dan juga tidak mau minum susu formula yang diberikan, hanya mau ASI. Kemudian bagaimana ya penanganannya dokter, karena berat badannya saat ini sudah 3 bulan tidak naik-naik. Terima kasih dokter. Jadi anaknya 12 bulan, 3 bulan tidak naik dan hanya mau ASI. Silahkan dok. Ini berarti kurang latihan ya.
kurang belajar ya, kurang belajar. Jadi saya banyak menemukan itu di praktek ya. Jadi sering sekali apa namanya, bayi-bayi itu siangnya itu dikasih tidur aja lama-lama gitu. Nah, kalau tidur lama-lama ya kapan belajarnya, kapan stimulasinya, seperti itu ya. Nah, sekali lagi siang itu kita gunakan untuk stimulasi dan nutrisi. Stimulasi dan nutrisi, bukan untuk tidur. Nah, termasuk stimulasi ya, yang dimaksud stimulasi termasuk latihan makan, itu juga stimulasi. Latihan makan yang dimulai sejak usia 6 bulan. Itu harus sudah dimulai dengan latihan makan, artinya meningkatkan keterampilannya dia gitu ya, meningkatkan keterampilan makannya, yang mulai dari tekstur yang paling halus, kemudian dinaikkan lagi usia 9 bulan sampai 12 bulan, kemudian setelah 12 bulan dinaikkan lagi sampai family food ya, sampai family food. Tapi jangan juga terlalu dini ya, terlalu sering juga ketemu terlalu dini. Misalnya terlalu dini itu kasih bubur hanya sampai 7 bulan, setelah itu sudah mulai dinaikkan dikasih nasi, bahkan belum setahun sudah dikasih nasi, seperti itu terlalu cepat. Itu juga akan tidak bagus bagi bayi karena pencernaannya belum cukup untuk mencerna nasi, tapi sudah masuk nasi. Meskipun dihaluskan ya tetap aja nasi masih karbohidrat yang kompleks seperti itu, karena proses memasaknya adalah sampai nasi. Kalau nasi itu karbohidrat kompleks Mas. Kalau bubur kan sebagian sudah menjadi karbohidrat yang simple, jadi lebih gampang dicerna, seperti itu ya. Nah, oleh karena itu sekarang harus betul-betul latihan. Bagaimana caranya latihan? Ya kembali lagi ikuti feeding rules itu. Ya jangan dikasih ASI nempel terus di payudara ibunya gitu. Itu ngempeng namanya. Ya kalau sudah ngempeng ya non nutritif sucking itu, akhirnya apa? Akhirnya bayinya kenyang tapi tidak dapat makanan, seperti itu. Oleh karena itu betul-betul harus diatur, terutama siang hari. Yang siang hari itu harus betul-betul diatur, kapan ngasih ASI, kapan ngasih makan. Seperti itu. Ini harus strict seperti itu. Karena ini kan sudah setahun sudah harus latihan seperti itu. Kapan melatih lagi? Sudah terlambat kan? Harusnya dari 6 bulan sudah melatih seperti itu. Kapan harus makan, kapan harus dapat ASI. Jadi sekali lagi kalau begitu memasukkan kita jadwal makan gitu, memasukkan begitu, jangan sampai diganggu jadwal makan ini, termasuk diganggu oleh pemberian ASI, seperti itu kan. Jadi kasih jarak lah antara paling tidak 2 jam sebelum dan setelahnya itu masuk, seperti itu ya. Nah sekarang kalau umurnya sudah setahun ya mungkin agak sedikit lama butuh waktu untuk melatihnya, tapi tetap harus dilatih terutama di pagi hari sampai sore hari. Selama dia melek ini harus tetap dilatih. Jadi jam makan harus makan, nah, di antaranya 2 jam sebelum dan setelahnya, nah, baru kita planningkan untuk diberikan ASI-nya lagi, seperti itu ya. Nah kalau misalnya sudah sampai gagal tumbuh ya silakan nanti konsultasikan ke dokternya ya, jangan sampai berkelanjutan menjadi gizi kurang atau bahkan menjadi stunting nanti di kemudian hari, seperti itu ya. Oke, baik, terima kasih dokter. Di kolom chat mungkin saat ini belum ada pertanyaan lagi ya dok. Masih ada satu pertanyaan lagi dokter, mungkin pertanyaan terakhir ya dok, karena waktu sudah hampir 1 jam ternyata ya dokter ya. Baik dokter, dokter saya ingin menanyakan, anak saya saat ini usia hampir 6 bulan, rencananya akan memulai untuk pemberian MPASI. Mohon izin bertanya dokter, MPASI yang harus saya berikan itu apakah yang saya buat sendiri atau yang sudah ada di pasaran? Karena saya bertanya pada ibu-ibu yang di sekitar lingkungan saya, itu lebih banyak yang memberikan makanan yang seperti olahan dari rumah sendiri, misalnya puree buah. Ya, silakan dokter. Puree buah itu bukan MPASI itu, seperti itu ya. Jadi kalau buah pisang yang dihaluskan, puree buah itu MPASI itu, dan tunggu sebulan udah gagal tumbuh anaknya. Jadi pertumbuhannya tidak akan bagus. Itu hampir 100% yang datang konsultasi ya, baik itu umurnya sudah setahun, umurnya sudah 1 tahun 6 bulan ya, bahkan umurnya bahkan ada yang di atas 2 tahun baru datang berkonsultasi. Historinya itu MPASI-nya seperti itu. Ya, dikasih puree buah, dikasih pisang yang dihaluskan, dikasih bubur beras saja, atau paling tidak bubur beras dengan tambahan wortel.
itu sudah tidak cocok sebagai MPASI gitu ya. Jadi pertama kita tahu ASI makanan yang terbaik, lengkap semua zat gizi yang kita ceritakan di awal tadi. Ya semua itu ada 5 zat gizi itu lengkap semua. Nah sekarang kalau kita ngasih MPASI ya harus lengkap juga gitu. Namanya aja pendamping yang didampingi kualitasnya bagus, yang mendampingi kualitasnya harusnya bagus juga dong. Seperti itu. Apalagi nanti di awal-awal sudah dikasih frekuensinya sering sekali nih, baru 6 bulan, 7 bulan anaknya sudah dikasih makanan 3 kali, kemudian dikasih selingan lagi. Aduh ini sudah hasilnya udah stunting, udah pasti sudah jadinya seperti itu. Jadi malah menggantikan makanan yang terbaik tadi. Ya, jadi sekali lagi MPASI itu harus berisi seluruh zat gizi, tidak terkecuali. Ya, apalagi misalnya yang sering disoroti kan zat besi, itu kan 90% kurang pada ASI pada usia 6 bulan. Wajib berisi. Vitamin A wajib berisi. Itu yang nutrisi mikro. Protein juga kurang, wajib berisi. Kalori kira-kira 20%, ya kurang lebih 20% lah dikasih. Jangan sampai berlebihan menggantikan. Nah, oleh karena itu harus lengkap semua. Sekarang bagaimana caranya memenuhi? Nah, kalau buat sendiri mungkin tidak akan bisa lengkap seperti itu. Gitu. Oleh karena itu sering sekali saya sarankan dalam masa transisi ya. Jadi ada episode transisi namanya. Transisi itu artinya dari ASI menuju ke makanan keluarga, itu ada periode transisi namanya. Kira-kira sebulan, 2 bulan gitulah, dari 6 bulan ke 7 atau bahkan bisa ke 8 begitu. Itu kasih dulu lah yang difortifikasi. Ya. Karena kalau misalnya kita bicara makanan, itu kan sumber makanan, itu kan ada 3 ya. Ada 3. Yang satu makanan natural ya, natural food. Yang kedua makanan fortifikasi, ya. Yang ketiga ada namanya suplementasi, seperti itu. Nah, betul yang paling aman adalah yang natural food. Tetapi natural food ada syaratnya, harus divariasikan. Jadi sumber karbohidratnya, sumber proteinnya, sumber lemaknya, sumber vitamin, sumber mineral harus dikombinasikan ini. Nah, kadang-kadang kombinasinya ini supaya dia memenuhi itu tidak bisa ditampung oleh lambungnya bayi yang masih kecil. Ya, oleh karena itu pilihlah yang fortifikasi. Jadi dibuat sedemikian rupa yang sudah diisi dengan berbagai zat gizi sehingga volumenya sedikit tetapi dia terpenuhi semuanya, ya kan? Seperti itu. Nah, yang paling aman kedua ini fortifikasi, nah terakhir baru suplementasi. Suplementasi ini kan yang betul-betul memang ada rekomendasinya, betul-betul memang kurang atau defisiensi, baru terakhir kita pilih suplementasi. Nah, yang aman kedua, yang paling bagus ya sudah 2 ini, pilih natural atau fortifikasi. Nah, kembali lagi seperti saya bilang, karena fase transisi ya, transisi dari ASI yang cair ke nanti makanan keluarga, itu ada transisi namanya. Jadi satu pihak lambungnya masih kecil, tapi di satu pihak kebutuhannya banyak zat gizinya. Nah, solusinya apa? Ya pilih yang fortifikasi dulu fase transisi itu. Ya, sambil menunggu lambungnya sudah bagus, lambungnya sudah besar, begitu itu, nah barulah natural ini yang divariasikan atau didiversifikasi namanya, seperti itu ya. Diversifikasi, fortifikasi, terakhir baru suplementasi. Nanti jangan lupa pantau pertumbuhannya ya. Jangan lupa kalau pertumbuhannya sudah bagus, nah berarti udah nutrisinya udah benar, gitu kan? Nah, nanti kalau ibu coba nih, saya kasih pure buah ini nih, ternyata pertumbuhan bulan berikutnya beratnya tidak naik dengan bagus, berarti salah itu gitu kan, tinggal perbaiki saja gitu kan, diskusikan dengan dokternya gitu kan. Iya, terima kasih atas ilmunya dokter. Mungkin ibunya juga nanti takut kalau berat badannya malah tidak naik-naik dalam setiap bulan kontrol ya dok, karena diberikan sesuai dengan kata ibu-ibu tetangga begitu ya. Ya, ternyata waktunya sudah hampir 1 jam dokter. Sudah banyak sekali ilmu yang dokter sampaikan kepada kami dan juga kepada para ayah bunda di rumah, terutama mengenai nutrisi atau zat gizi ya yang perlu diberikan kepada anak kita, terutama pada masa pertumbuhan dan perkembangannya. Mungkin ada yang ingin take home message mungkin dok yang ingin dokter sampaikan kepada para ibu-ibu yang mengikuti IG Live saat ini. Silakan dokter.
Oke, jadi yang pesan saya adalah kombinasikan kedua-duanya ya, ngasih nutrisi dan stimulasi. Ya, sekali lagi, nutrisi dan stimulasi itu di masa anak-anak, ya jangan lupa, jangan kasih tidur aja anaknya ya, bayinya itu harus ada stimulasinya. Nanti malam hari biar tidur lebih panjang seperti itu. Kecuali yang baru lahir kan lain lagi masalahnya gitu ya. Seperti itu. Jadi nutrisi dan stimulasi ingat ya, karena waktunya mengajarin anak-anak sangat singkat. Ya memang misalnya makin dini, nanti memang punya waktu sampai 5 tahun sih masa prasekolah gitu kan di rumah masih. Tapi sekarang kan sering sekali sudah mulai TK, mulai playgroup seperti itu. Jadi ibunya makin singkat punya waktu untuk ngajarin ya. Oleh karena itu nutrisi dan stimulasi. Kemudian yang kedua sudah dikasih nutrisi yang benar segala macam. Jangan lupa pantau pertumbuhannya dengan yang gampangnya tadi berat badan, panjang badan diukur setiap bulan kan secara rutin seperti itu. Nah kalau berat dan panjangnya sudah benar, sudah sesuai dengan relnya, ya berarti nutrisinya sudah benar seperti itu. Tidak usah mikir-mikir panjang lagi, ini sudah benar apa enggak nutrisi dan stimulasi. Kalau growth-nya sudah bagus, berarti sudah benar. Nah kalau growth-nya berlebihan, berarti masih salah. Kalau growth-nya kurang, berarti masih salah juga kalau beratnya tidak bagus. Jadi ada 2 poin ini ya, nutrisi dan stimulasi serta monitoring pertumbuhan, jangan lupa seperti itu. Baik, terima Oke. kasih dokter. Terima kasih atas ilmu yang diberikan. Saya ucapkan banyak terima kasih mewakili Anakku Sehat.id. Semoga dokter diberikan kesehatan dan jika di lain waktu masih mau dokter ya untuk diundang kembali sebagai narasumber di Oke, Anakku Sehat.id. selalu siap Ya, untuk berbagi. terima Ya, terima kasih kasih. dokter. Ya, selamat malam dokter. Baik Ya, para selamat ibu-ibu di malam. rumah, demikianlah IG Live pada saat ini. Semoga ilmu yang telah diberikan oleh Dokter Lanang dapat memberikan pencerahan pada ibu-ibu di rumah. Dan nantikan juga setiap minggu di Anakku Sehat.id ada ilmu-ilmu atau tips dan trik untuk para anak-anak kita di rumah sehingga mencapai tumbuh kembang yang baik. Selamat malam, sampai berjumpa lagi minggu depan. Terima kasih dokter, selamat malam.